warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nah siang hari ini saya berada di bengkel motor Jaya Abadi. Yuk ikuti keseruannya. Assalamualaikum teman-teman. Nah, pada siang hari ini saya berada di salah satu tempat pada salah satu karyawan PT Motor Jaya Abadi. Nah, sebelumnya kami mohon maaf atas perbedaan waktu dan tempat saat kami mewawancarai salah satu karyawan tersebut dikarenakan kemarin tuh salah satu karyawan tersebut tidak bisa diganggu dan ada alasannya. Memang betul, pada bengkel kami saat jam segini, jam berapa nih? Jam 2 ya. Memang jam segini ya memang jam kerja gitu. Memang sudah ada prosedurnya, memang sudah ada SOP-nya. Ya namanya itu bengkel ya, pasti ya sangat ramai ya. Tidak bisa kalau orang lagi memperbaiki mesin atau ya sedang ada customer lah, itu susah emang diganggu. Jadi ya memang saya juga sudah izin dengan bos bahwa saya ingin melakukan wawancara ya dengan mahasiswa UMSU. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai wawancaranya. Jadi gini Bang, pertanyaan pertama itu bagaimana suatu perusahaan atau suatu bengkel tersebut menyeleksi tenaga kerja sehingga suatu bengkel itu tenaga kerjanya berkualitas dan bagus gitu. Bagaimana? Oke, izin jawab ya. Jadi ini saya kan sebagai karyawan, jadi ya sepengetahuan saya aja ya. Jadi bukan saya bos di sini. Saya jawab ya. Jadi di bengkel kami seleksinya itu pertama itu kita membuat sebuah pamflet atau spanduk ya di depan bengkel kami itu di bacaan gitu ya. Jadi kami situ menyeleksi ada ketentuannya pastinya. Yang pertama itu pendidikannya itu kami minimal SMA sederajat, dan lebih diprioritaskan itu yang jurusan SMK jurusan teknik kendaraan ringan ya. Jadi itu memang terkhusus untuk ya memang untuk terkhusus di kendaraan ringan tadi, di sepeda motor. Jadi yang benar-benar mereka ini ya pastinya paham lah kalau untuk di masalah sepeda motor seperti spare part atau segala macamnya. Jadi bukan hanya itu aja saja ya, bukan hanya lebih diprioritaskan di jurusan kendaraan ringan. Tapi ada juga yang mereka yang sudah berpengalaman lah di bengkel sebelumnya, seperti pengalamannya 2 tahun atau 1 tahun bekerja di bengkel sebelumnya, atau juga bisa juga nih untuk tamatan anak-anak SMA yang memang berbeda pengalaman. Jadi kami latih gitu ya, kami ajarkan supaya mereka ini ya intinya mau aja gitu, mau bekerja ya, rajin datang gitu ya. Intinya itu aja. Jadi kalau lah misal Bang tadi ada pelatihan, jadi dalam bengkel tersebut bentuk pelatihan yang diberikan kepada karyawan baru itu apa saja gitu Bang? Oke. Jadi pelatihan itu ada pastinya. Tapi ya pelatihan yang untuk yang saya katakan tadi untuk anak-anak yang tamatan SMA yang belum punya pengalaman. Jadi kami berikan pelatihan istilahnya, kalau senior itu kerja aja tuh lihat dulu bagaimana cara ganti oli, bagaimana dia segala macam lah di situ. Jadi kami pelatihannya ya, jadi istilahnya itu helper. Jadi itu melihat dulu, tapi ya bukan hanya melihat ya, nggak ada masuk dalam dia ya, melihat tapi tetap memahami. Jadi setelah ada beberapa minggu atau 1 bulan, jadi kami coba dia untuk lakukan sendiri tanpa helper ya, tanpa bantuan. Jadi bukan hanya pelatihan aja, tapi tetap kami ada di bengkel kami itu visi dan misinya, dan ada peraturan dalam bengkel juga pastinya ya. Jadi tetap mereka ikuti semua peraturan yang kami buat di bengkel itu tadi. Baik.
Jadi bang, pertanyaan selanjutnya itu perusahaan tersebut atau bengkel lah menanggapi tentang jenjang karir yang abang sebuti tadi, yang SMK dengan jenjang sarjana itu kan berbeda. Jadi bagaimana bahasanya karyawan itu merencanakan karir mereka yang berkualitas? Oke. Jadi dalam bengkel kami itu pasti ada dibeda-bedakan ya. Seperti kayak tamatan SMA yang pastinya pengalaman di motor tadi itu masih kurang minim gitu ya. Jadi untuk mereka-mereka ini yang masih kurang pengalaman, jadi mereka tuh hanya di bagian seperti servis motor, ganti oli, istilahnya masih ringan-ringan gitu ya. Jadi untuk mereka-mereka yang sudah SMK yang memang skillnya di situ, jadi mereka tuh ya seperti bongkar mesin, seperti boring kereta, bore up atau segala macam yang berkaitan dengan mesin. Jadi karena ini mesin ini sangat rentan gitu ya, karena kalau salah sedikit bisa salah semua gitu, jadi tidak hiduplah mesin tuh. Tapi tetap lagi ya pengalaman yang berbicara sih, bukan mesti jurusan SMK apa segala macam, penting pengalaman dia banyak, dialah yang apa bisa segalanya. Tergantung skill ya, tergantung skill dia tadi. Jadi kalau kayak gitu tergantung skill, jadi perusahaan tuh bagaimana melakukan penilaian prestasi oleh karyawan tersebut dari pihak bos mereka gitu. Prestasi seperti apa ini? Misalnya menilai bahwasannya kan setiap karyawan itu banyak, jadi orang itu kayak mana menilai bahasanya dia bagus atau tidak, padahal kan mereka tidak di tempat bos itu. Oke. Jadi bos ini kan yang saya lihat ya, kadang dia ini tetap jaga ya, tetap mantau, seperti dia dijaga kasir dia biasanya dia tetap ya di mantau karyawan-karyawannya, tetap jaga kasir. Dan juga bos ini juga menilai ya mana yang rajin biasanya, yang rajin datang, yang tidak pernah absen gitu ya, tetap masuk gitu. Dan juga kerjanya yang memang bagus. Kalau dia tidak bagus, biasanya itu kita kasih SP, kita kasih dispensasi. Kalau makin tidak bagus kerjanya, mau tidak mau kayak kita keluarkan mereka gitu, secara tidak terhormat. Tidak disiplin ya, tidak disiplin kok. Jadi selanjutnya itu bang, nah itu tadi tentang penilaian. Tapi kalau seandainya karyawan itu berkualitas, baguslah kerjanya, bagaimana tanggapan bos tersebut untuk dapat bonus abang gitu, gimana? Seperti reward lah ya. Iya. Jadi di bengkel kami itu pastinya ada reward untuk mereka-mereka yang sudah senior, pastinya yang sudah lama di situ, seperti gaji misalnya. Kalau untuk anak-anak baru biasanya itu gajinya ya yang pastinya lebih bawah, rendah gitu pada mereka-mereka yang sudah senior. Jadi yang untuk anak baru tuh biasanya 2 juta, 2,5. Jadi untuk yang sudah lama, yang sudah senior tuh bisa lebih dari 3 juta gitu. Dan juga seperti reward seperti apa ya, misalnya kayak pemberian bonus itu ya, biasanya tuh bonus itu memang betul-betul yang berkualitas gitu ya. Tapi tetap bos ini memberikan bonus itu pada saat seperti Lebaran, Idul Fitri, mereka itu, jadi bos tuh memberi bonus ya seperti sembako atau uang tambahan lah untuk para karyawan itu tadi. Jadi ini pertanyaan terakhir lah bang, karena jurusan kami ini SDM. Jadi kami mau menanyakan di perusahaan bos abang itulah atau tempat abang kerja, untuk membantu meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya manusia itu gimana gitu bang, meningkatkannya? Yang saya lihat ya, itu tetap kami ada evaluasi ya. Tapi kami sepertinya tidak meningkatkan itu, tidak. Kami itu ya saya katakan tadi di awal, meningkatkannya itu untuk mereka-mereka yang belum punya pengalaman itu ya. Kami ajarkan mereka, kalau dia memang mau diajarkan tadi, kami bawa dia, kita perlihatkan cara bongkar mesin segala macam ya, yang berkaitan dengan motor. Dan juga kami ada evaluasi di situ, mana-mana yang karyawan ini tidak baik, mana karyawan ini yang tidak disiplin waktu pastinya, dan juga mana karyawan yang kinerjanya bagus. Kalau yang bagus ya pastinya kita tarik, kita kontrak lama ya. Tapi kadang ini ada juga karyawan ini yang sudah dikasih pengalaman banyak,
yang sudah banyak lah ilmunya di kami. Dia ini milih keluar gitu. Jadi di sini yang kami ada rasa kecewa juga ya sebenarnya. Tapi tetap kami bangga ya dengan mereka-mereka ini. Dia keluar kadang ini buka bengkel sendiri, kadang mau tuh. Dia buka usaha sendiri. Jadi itulah mungkin termasuk apa ya? Kebanggaan bos juga itu termasuk. Karena karyawan ini mampu gitu membuka usaha bengkel sendiri. Itu yang mungkin SDM yang kami tingkatkan dari perusahaan kami tadi itu ya, bengkel kami tadi. Dapat pengetahuan dan ilmu juga lah ya, Bang. Juga dan juga mereka jadi buka usaha sendiri itu yang jadi ya bagus lah. Itu aja sih. Berarti Bang, sekian dari pertanyaan kami tadi, yang beberapa poin penting lah kami tanya sama Abang. Kami pun terima kasih banyak Bang sama Abang udah meluangkan waktu. Siap. Bahwasannya kami wawancara Abang. Udah. Masih. Nah, sekian hasil dari wawancara kami. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mendengarkannya. Semoga menjadi salah satu motivasi bagi teman-teman sekalian untuk mengasah skill atau yang sedang mencari pekerjaan. Terutama itu kita harus memperhatikan di bidang SDM-nya. Nah, jika ada perkataan kami yang menyinggung ataupun menyakitkan hati kalian, kami mohon maaf. Terima kasih, dadah guys.